Halo sahabat tani, salam jagat tani. Nama saya Ayu Lohan, pemilik galeri Ayu Lohan. Tipsnya kalau pemilihan ikan yang berkualitas, jangan tergiur dengan kata VVIP. Kan kadang ada yang bilang VVIP, ya kan, kecil-kecil udah jenong, kecil-kecil udah crosshead gitu kan. Dilihat kalau kecil udah begitu, udah super ibarat kata, gedenya mau jadi apa? Ya kan? Saya mau kalau yang kecil udah super, VVIP, ya kan? Saya mau. Ya kan, yang jual saya mau, saya borong semuanya ikan-ikan yang ibarat kata kasarnya. Ya, tapi kalau untuk pemula jangan tergiur dengan kata VVIP atau yang wow kelas hybridnya segala macem lah, kayak jenis kampa, misal kampa F2 crossbed, apa kampa F2 yang kayak VVIP bla 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 gitu. Itu bohong. Pas dikirim ikannya ternyata beda. Itu tuh gimana ya, orang-orang tuh menambahkan kata VVIP itu untuk pelengkap doang. Iya, jual nama dia. Kalau kata saya mah kalau mau jual ya kampa F2 ya F2 aja. Kampa F2 kampa F3 ya F3 aja. Nggak usah kata belakangnya apa-apa gitu kan. Karena orang pemula itu pasti tergiur dengan kata-kata yang embel-embelnya gitu kan. Ya kalau nanti hasilnya nggak sesuai dengan kata VVIP-nya gimana? Kan gitu. Itu trik untuk pemilihan ikan yang berkualitas. Kalau kita jaga kualitas itu dari satu ya, kan pakannya. Pakan ikan tuh kan wajib kita lihat nih kualitas pakannya. Kayak di sini pelet, kita pakai pelet pribadi Ayu Lohan. Itu tuh semua udah 4-in-1. Mau warna, mau jenong, mau body biar tebel, terus sama shining mutiara. Itu kita jaga nih dari pakannya ini. Kita nggak pernah pakai pakan yang lain. Satu. Yang kedua, air. Jadi pH air tuh harus dijaga. Kalau si ikan itu udah nggak nyaman sama air tersebut, buru-buru ganti. Takutnya ada yang barefoot, berak putih, nggak mau makan sampai warnanya hitam, tapi sekarang udah alhamdulillah udah sembuh. Kita kasih garam, pakai heater gitu, penghangat biar dia bisa stabil lagi tubuhnya dia gitu loh, biar doyan makan lagi gitu. Terus dari ini box filternya, kalau misalkan nguras, kalau box filternya itu nggak dibersihin percuma, karena kan di dalamnya kuman, bakteri masih banyak kan. Cuman disedot air atau digosok-gosok doang, tapi filternya nggak dikuras, nggak dibersihin, sama aja bodong, ya kan? Dari situ. Yang ketiga, jaga kualitasnya itu, ya itu ciri dari si ikannya. Itu kualitasnya. Mau import, kalau import ya bilang import, kalau lokal ya bilang lokal gitu. Jangan bilang sama orang, oh ini import tapi ternyata ikannya lokal gitu. Kalau saya sih kalau ikan masih nyaman, nggak pernah saya ganti, walaupun air masih air udah keruh gitu, warnanya mau warna hijau, karena kan di lampu kita pakai dorongan lampu tanning nih. Jadi kalau lampu tanning 24 jam di sini, kalau mau misalkan mau kontes gitu kan, di jor lampu tanning, itu warna pasti berubah dong, air jadi warna hijau. Nah itu kalau masih nyaman kita nggak ganti. Tapi kalau ikan sudah di atas atau di pojok dekat biofoam atau mesin itulah, mesin udaranya itu aerator, itu si ikan bisa ngumpet di sana, berarti udah nggak nyaman. Itu harus ganti kurang lebih ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Kalau mental, sebelum makan kita wajib mainin pakai wayang atau kita ya mainin pakai tangan gitu biar dia ikut. Nah kalau sih udah capek, baru kita kasih makan. Ikan yang layak untuk kontes ya. Satu, yang punya body, bodinya ngotak, ya kan. Terus kepalanya bulat, warnanya two-tone, itu yang lebih banyak poinnya. Terus markingnya panjang, nggak putus, itu poinnya lebih besar.
Terus mutiara lebih shining, itu lebih besar. Nah, kalau nilai untuk di arena kontes itu satu yang dinilai overall ya, impressionnya itu paling, itu si juri yang paling utama ya, maksudnya kalau overallnya impressionnya nggak ada si ikan, itu juri udah males untuk nilainya gitu. Lewat nilainya dari, kalau overall itu impression 12,5% ya poin yang paling si juri pengen nilai itu kan. Yang kedua head, kepala 17,5. Face-nya itu mukanya dia ciri-cirinya kampa atau cencu kan, ada karakternya masing-masing tuh. Di kontes itu ada berapa kelas ya. Pertama kita ngomongin kelas ini, kelas bonsai. Kedua kampa, Qinghua. Yang ketiga cencu. Yang keempat klasik. Yang kelima golden bass. Yang keenam pre-marking. Dari 6 kelas mereka tuh masing-masing berbeda penilaiannya, poinnya. Jadi kalau saya pribadi megangnya kan kampa, Qinghua. Jadi yang saya tahu cuman untuk overall 12,5, headnya 17,5%, yang face-nya 5%, face mukanya itu kelihatan cencu apa kampanya kan kelihatan tuh. Terus yang keempat body itu paling besar juga dari pala. Yang utama tuh body. Kalau body ngotak itu ikan udah bener-bener sempurna. Iya, body harus ngotak. Terus marking, yang saya bilang tadi, marking panjang atau marking putus atau marking flower horn itu lebih bagus. Jadi poinnya lebih tinggi, tapi jarang yang punya ikannya gitu kan. Kadang markingnya tanggung, ada yang marking panjang gitu. Tapi ya balik lagi ke genetik si ikan itu juga kan. Itu marking itu nilainya 7,5%. Mutiara 5%. Mutiara 15%. Itu paling banyak ya kalau misalkan itu di kelas cencu. Mutiara yang paling inilah kombinasi. Yang kalau kelas cencu yang kelas A itu paling serem. Cencu itu apa? Mutiaranya. Kombinasi itu dari jagung, pasir, cacing, rintik, itu udah dikombinasi namanya. Kombinasi satu ikan tuh ada nggak sama jenis si mutiara itu. Kalau ada lebih bagus banget gitu. Kalornya 10%. Kalor itu ya dibagi kadang-kadang ada 2 warna, merah sama kuning. Itu lebih bagus. Pintail itu atas sama bawah harus nge-close. Dari ujung pangkal ekor itu nggak boleh panjang pangkal ekornya. Jadi harus benar-benar nge-close bentuknya kayak huruf C gini. Tuh pintail 15% poinnya. Nah, ada cuman kita sekarang pakainya pelet aja. Kita pakai pelet ayu lohan. Kalau dulu sebelum punya pelet sendiri, kita bikin racikan dari ikan salmon sama udang. Itu di blender atau dicacak, dikasih seminggu sekali. Itu dari kalau misalkan kita libur Sabtu Minggu kasih pakannya. Jadi kita sebelum kontes seminggu harus fokus untuk si ikan itu gitu. Ada sih tempat khusus untuk si ikan itu kalau mau kontes gitu. Sebelum kontes. Ada kemarin di Pekanbaru, di Lampung. Terus kemarin aku habis dari Solo. Terus sekarang lagi di regional Bogor. Terus besok baru ada di Bali tanggal 18 Februari. Nanti kita langsung melipir ke sana, ke Bali. Dari Sabang sampai Merauke udah semuanya. Pribadi saya kirim dari Malaysia udah pernah, ke Singapura udah pernah, Brazil juga udah pernah. Terus kita terakhir kemarin Jepang udah pernah. Itu lewat kantor pos kalau Jepang ya, kantor pos. Terus pakai kargo, ada harus dipersiapkan satu ya duitnya, modal buat beli ikannya ya kan. Terus akuarium harus disiapin juga kalau mau ini. Terus persiapan apa lagi ya, modalnya akuarium
Udah sih, sama alat-alat untuk ya kayak filter mesin harus disiapin dulu sebelum punya ikan gitu.